Saya Devi Susilawati, mahasiswi PPK dalam jabatan periode 4 tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor peserta ujian 2023412958. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di tempat saya mengajar, yaitu SDN 10 Y5 kelas 4, mata pelajaran matematika, materi bangun datar, segi banyak, beraturan dan tidak beraturan. Berikut video pembelajaran saya. Yaprak, pejang depan dak, yaprak. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum
beraturan dan tidak beraturan. Bangun datar ini bisa kita manfaatkan buat apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ di depan ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar. Kira-kira yang dapat kalian lihat di depan itu bangun datar bentuknya apa? Kira-kira di depan ini gambar apa sih? Gambar apa? Lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas, iya. Apa? Peraturan lalu. Iya, peraturan lalu lintas. Betul sekali ya. Di depan itu ada tanda peraturan lalu lintas. Di dalam gambar itu terbentuk sebuah gambar segitiga. Selain itu ada bentuk apa lagi pada bundar? Apa? Ada belah ketupat. Persegi panjang. Iya, ada persegi panjang. Oke. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bangun datar. Bangun datar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah untuk apa? Simbol peraturan lalu lintas. Bagus. Nah, itu ya bisa dimanfaatkan untuk itu ya. Ada lagi nggak kira-kira buat apa sih kita mempelajari bangun datar ini? Kira-kira yang bentuknya segitiga ini kamu lihat di mana saja? Di lingkungan kita yang bisa kita lihat. Jalan. Ya, mana lagi? Di rumah di bagian mana? Di bagian atap ya. Iya. Jadi atap itu dibuat dari segitiga. Bangun datar yang kalian pelajari. Bu Guru punya sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran ini namanya Pop-a-Books. Ya, Pop-a-Books ini di dalamnya memuat gambar-gambar bangun datar. Ada bangun datar di sini sudah ada namanya ya. Bangun datar apa ini? Persegi panjang. Ada trapesium. Ada di sini segi lima. Nah, di sini dapat kalian lihat sifat-sifatnya. Lihat sifat-sifatnya. Kalau dari segi lima sendiri bisa diambil sifat-sifatnya apa? Kalau dari gambar di sini. Kira-kira apa yang bisa? Hah? Oh iya, bagus. Sudutnya. Sudutnya ada berapa? 5. Ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sisinya ada berapa? 5. Ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Dari sini kalian bisa melihat masing-masing sifat bangun datar. Bangun datarnya nanti bisa dilihat kembali. Ya, setelah ini Ibu bagikan. Dan ini Bu Guru juga punya bahan ajar yang bisa dipelajari untuk menunjang pembelajaran hari ini. Ya. Oke, untuk bahan ajar dan juga media pembelajarannya akan Ibu bagikan satu kelompok satu ya. Ini kelompok ini. Oke, sebelum dilanjutkan untuk pembahasan yang lebih jauh, di sini di depan kalian di layar ya, di layar bisa kalian lihat ada sebuah masalah. Ada yang mau bantu Bu Guru untuk membacakannya? Ada. Siapa? Boleh, Daniel. Coba Daniel bacakan. Meli dan Edo mendapat tugas dari Ibu Guru menuliskan tentang benda-benda yang ada di ruang kelas mereka. Di ruang kelas Meli dan Edo terdapat banyak benda yang dipasang di dinding.
banyak atau bukan sebanyak ya, nanti kita lihat ya. Berikutnya ada masalah yang kedua. Siapa yang mau bantu dulu? Ramadan, boleh Ramadan. Mary mengelompokkan beberapa benda yang ada di kelasnya seperti jadwal pelajaran, peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, foto, info kelas, buku, dan meja. Baru Mary mengelompokkan benda-benda yang unik
kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu bab 5, bangun segi banyak. Ada yang tahu bangun segi banyak itu seperti apa? Ada yang pernah mendengar? Pengertiannya apa ya bangun segi banyak? Yuk disimak penjelasan selanjutnya. Bangun segi banyak atau bisa juga disebut poligon adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh luas garis. Banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Kita lihat contohnya yuk. Pada gambar pertama ini disebut segitiga karena mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Kemudian tadi bangun segi banyak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kemudian contoh dari bangun segi banyak beraturan. Ada segitiga sama sisi, ada bujur sangkar atau persegi, bisa juga disebut dengan segi 4 beraturan. Ada juga pentagon atau bisa disebut dengan segi 5 beraturan. Ada juga heksagon, bisa disebut juga dengan segi 6 beraturan. Selanjutnya adalah bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Kita lihat contohnya bersama-sama. Ada segitiga sama kaki, jajar-genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, dan panah. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai bangun segi banyak. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai bangun datar segi banyak segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, dengan kita sudah menyaksikan video, kemudian sedikit penjelasan tadi di awal yang melihat PowerPoint, tentunya di situ akan membuat kalian lebih mudah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kelompok. Sekarang silakan dibuka tugasnya, dibaca perintahnya, kemudian dijawab dengan penuh tanggung jawab. Jangan lupa setelah ini nanti presentasi ya seperti biasa. Lalu dideskripsikan bagi yang sudah sambil dipersiapkan untuk presentasi ya. Sambil kita menunggu yang belum selesai, sudah siap-siap buat presentasi. Kalau sudah, kita akan segera memulai untuk presentasi ya. Untuk presentasi perhatikan ya. Untuk presentasi kali ini Bu Guru akan membagi masih satu soal. Untuk soal nomor satu Bu Guru meminta beberapa layang-layang untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk yang
tentang segi banyak peraturan dan tak peraturan yang akan kami tuangkan ke dalam lembar kerja. Sudah? Ya, Oke. Kalau sudah, boleh dijelaskan ke kawan-kawannya mengenai gambar apa yang kalian tempelkan pada bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? bangun segi banyak peraturan segi 5, segi 8, persegi panjang, bangun segi banyak tak beraturan, tanda panah, segi banyak, segi 3 siku-siku, meja genjang, layang-layang. Demikianlah hasil dari presentasi kami yang Oke, berapa dulu dong buat kelompok. Nah, seperti biasa kita akan komentari hasil dari kelompok layang-layang. Apa yang bisa kalian lihat dari hasil mereka? Menurut kami segi panjangnya bukan tempatnya bukan di bangun datar segi banyak beraturan, tapi di bangun datar segi banyak tak beraturan. Oke, kalau yang persegi panjang ya, kenapa? Alasannya apa? Kenapa kok tidak ditempel di beraturan, harus di tak beraturan? Menurut kami sisi dan sudutnya tidak sama, Bu. Berarti sisinya tidak sama apanya? Sama panjang. Panjangnya. Oke, bagus ya. Oke, ada lagi? Enggak, cukup. Itu saja. Oke, dari kelompok ini dari kelompok tergenjang boleh dikomentari. Menurut kami segitiga siku-siku dan trapesi tempatnya tidak segi banyak beraturan. Tapi tempatnya di segi banyak tidak beraturan. Oke, yang segitiga siku-siku dan juga trapesium ya, letaknya tidak di segi banyak beraturan tetapi di tak beraturan. Ada lagi? Cukup? Cukup. Dari kedua kelompok tadi sudah memberikan komentar. Bisa diterima ya kelompok layang-layang? Oke, beri aplaus dulu dong buat teman-teman kelompok layang-layang. Sudah, boleh silakan kembali ke tempat duduk. Nah, jadi dari ketiga kelompok tadi sudah maju ke depan kelas dengan masing-masing jawaban yang diberikan. Oke, dengan pertanyaan-pertanyaannya tadi dari nomor 1 ya, kita bahas sedikit. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh kawan-kawan kalian ya, untuk formula yang namanya segi banyak beraturan. Tadi juga sudah diputarkan melalui video juga bahwasannya segi banyak beraturan itu memiliki sisi yang sama panjang. Ya kan, memiliki sisi yang sama panjang dan juga memiliki besar sudut yang sama. Nah, di sini jika dilihat jawaban dari kelompok layang-layang tadi sudah disampaikan juga oleh kawan-kawannya tadi dari kelompok jajar genjang dan juga kelompok segitiga. Di sini tadi kelompok segitiga menyatakan bahwa persegi panjang letaknya tidak di sini. Ya, harusnya ini ada di sebelah sini. Ya, ada di tak beraturan. Oke, bagus.
sesuai. Masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira seperti ini hasil yang sebenarnya. Nah, jadi dari bangun datar segi banyak beraturan itu ada persegi, ada segi 5, segi 8, segi 6, dan juga ada segitiga sama sisi. Kemudian untuk bangun datar segi banyak tak beraturan, ada gambar panah, ada jajar genjang, ada layang-layang, segitiga sama kaki, ada persegi panjang, ada segitiga siku-siku, dan ada trapesium. Nah, itu jawaban yang benar. Oke, tapi untuk hasil kelompok layang-layang sudah ditulis ya. Berikutnya, soal yang kedua pada jawaban nomor 1 kamu pilih 1 bangun segi banyak beraturan dan 1 segi banyak tak beraturan. Tadi dipresentasikan oleh kelompok segitiga ya. Yang beraturan tadi bangun apa? Yang dipilih persegi. Persegi itu memiliki 4 sudut, disuruh mendeskripsikan ya. Di sini memiliki 4 sudut yang sama besar, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian yang terakhir, sifat-sifat bangun datar yang tak beraturan dan tak beraturan. Untuk membandingkannya kita harus tahu sifat-sifat bangun datar beraturan itu apa saja dan tak beraturan itu apa saja. Tadi sudah dikemukakan oleh kelompok jajar genjang. Sifat-sifat bangun datar segi banyak beraturan itu memiliki sudut yang sama besar, memiliki sisi yang sama panjang. Hasil kalian masih adakah yang tidak dipahami? Masih ada yang belum memahami? Tidak. Sudah paham semua ya? Jadi kembali lagi kita ke materi. Tadi apa yang dinamakan dengan bangun datar? Bangun datar adalah kurva yang dibatasi oleh garis lurus. Ya. Oke, untuk selanjutnya bangun datar segi banyak beraturan. Apa itu bangun datar segi banyak yang beraturan? Memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir, bangun datar segi banyak tak beraturan. Sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar. Sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Jadi itu yang dinamakan bangun datar. Kemudian bangun datar beraturan dan tak beraturan. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Guru sudah buatkan soal evaluasi. Soal evaluasi ini adalah pekerjaan individu. Boleh hasil-hasil yang tadi dimasukkan ke dalam laci. Kita mau mengadakan evaluasi pembelajaran. Ya, jadi hari ini apa yang disampaikan sampai mana bisa kamu serap. Seperti itu ya. Kemudian ini ada lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini adalah pekerjaan mandiri ya. Nanti silakan kalian kerjakan secara mandiri sesuai dengan yang kalian peroleh tadi. Oke? Oke, sekarang buku bagi ya. Buku bagikan. Nomornya nomor absen boleh. Silakan yang sudah mendapatkan soal boleh langsung dikasih nama, kemudian nomornya nomor absen boleh, kemudian diselesaikan soal-soal evaluasinya. Sudah? Esainya sudah? Belum. Siangnya?
Oke, ya, jadi hari ini selesai materi kita. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai luas dan tinggi bangun datar. Jadi, tugasnya di rumah adalah mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dan mempelajarinya tentang luas dan keliling bangun datar, khususnya bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Kalau cukup, silakan siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang disediakan.